Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Wala al-Qadi Abu Sujangin Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani radhiyallahu ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam syafi'i rahmatullah ta'ala alaih wa ridwanuhu fi ghayatil ihtisari wa nihayatil ijazi liyakruba ala al-muta'allimi darasuhu wa yashula ala al-mubtadi'i hifduhu wa ukthira fihi minat taqsimati wa hasril khisali fa ajabatuhu ila dhalika taliban lis-sawabi raghiban ila Allah ta'ala fi taufiqi lis-sawabi innahu ala ma sya'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Amma ba'd. Ya, rencang-rencang santri yang saya hormati, hati ini tergugah melihat seorang musonef yang bernama Abu Suja'in. Saya tergugah pada zaman sekarang membuat video ini guna untuk mengaji fikih kitab dasar. Mungkin pemirsa masih banyak anak-anak muda zaman sekarang yang minim pengetahuannya tentang ilmu agama, khusus Ubudiyah tingkat dasar. Saya akan mengkaji kitab takrib yang dikarang oleh Al-Qadi Abu Suja. Tergugah melihat promosi-promosinya Imam Abu Suja ini luar biasa. Setelah dia muqaddimah memberi sholawat salam pada Rasulullah, lalu Syekh Abu Suja berkata, Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran. Jadi Abu Suja ini waktu itu seorang alim-alimnya ahli fikih. Bahkan kitab takrib ini sudah dikaji oleh kalangan dunia. Bahkan sudah terkenal ini adalah patokan kitab takrib bawah. Bagaimana sih apa cerita sang qadi tersebut? Jadi dia itu membuat kitab ini itu bukan semata-mata dia ingin membuat dari dirinya sendiri, tetapi dia itu diminta oleh kerabat-kerabatnya untuk membuat kitab yang kecil. Itu kitab yang kecil bagi Abu Suja dan kerabat-kerabatnya. Kalau bagi saya ini terlalu besar. Seperti itu. Kitab yang kecil dari penjelasan kitab fikih yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Ini menurut ba'dul asdiqa dari Imam Abu Suja ini menurutnya kitab yang sangat kecil. Ghayatil ikhtisari itu kitab yang sangat kecil. Nah, Kenapa sih disuruh membuat kitab yang paling kecil menurut Syekh Abu Suja ya? Itu supaya liyakruba 'alal muta'allimi darsuhu. Supaya enak bagi orang yang pemula untuk belajar ilmu ini. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdzuhu. Supaya pada orang pemula itu enak dihafalkan. Wa an ukthira fihi minat taqsimati wa hasril khisali. Terus Imam Abu Suja itu
terus diminta untuk membanyakkan beberapa kajian ilmu fikih dan beberapa tingkah ilmu fikih tersebut. Ketika seperti itu ada permintaan seperti itu, fa'ajabtuhu ila dzalika taliban litsawabi. Ini niatnya Syah Abu Suja menyepakati permintaan tersebut, ila dzalika taliban. Dia semata-mata mencari sesuatu ujroh, ganjaran, raghiban ilallahi ta'ala, dan dia itu banget demennya, sangat suka pada Allah subhanahu wa ta'ala, fi taufiqi lissawabi. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Ya, kita masuk pembahasan kitab itu tadi, muqaddimah dari Syekh Abu Suja. Kita membahas pertama dari kitab takrib, yaitu bab kitab Taharati. Ini saya membaca ala santri, ya. Saya santri yang minim akan ilmu, tapi saya mempunyai keinginan supaya walaupun ilmu saya sedikit, tapi ingin rekan-rekan, teman-teman bisa belajar ilmu ini. Mungkin sudah besar, mau belajar ilmu fikih, malu sama yang kecil-kecil. Nah, ini komitmen saya membuat video ini. Langsung kita bahas kitab Taharati, utawi iki iku kitab kang mertelaaken sesuci. Jadi ini kitab menjelaskan alat untuk bersuci. Al-miyahu utawi piro-piro banyu allati yamiyah. Silatul lati yajuzu kang wenang biha kelawan miyah opo sing wenang atadhiru amrih sesuci. Iku sab'u miyahin ana pitu piro-piro banyu. Ma'usamai suwiji rupane pitu, ma'usamai suwiji banyu langit, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu sungai, banyu bengawan, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumberan, wa ma'ul salji lan banyu es, wa ma'ul barodi lan banyu embun. Jadi kita bahas al-miyahu allati yajuzu biha atadhiru sab'u miyahin. Jadi alat untuk sesuci, yaitu kita membahas air di sini. Beberapa air yang air tersebut boleh digunakan untuk sesuci, yaitu ada 7 beberapa air. Yang pertama air hujan. Air hujan itu bisa untuk sesuci, bisa untuk istinja, mandi besar, untuk berwudu. Yang pertama ma'us samai, yaitu air hujan. Yang kedua ma'ul bahari, air sungai. Air sungai itu juga bisa untuk sesuci. Wa ma'un nahri. Dan yang kedua wa ma'ul bi'ri. Ini yang ketiga air sumur. Kita sudah mengetahui yang mayoritas di Indonesia itu menggunakan air sumur, khusus di pedesaan. Wa ma'ul aini, dan yang keempat mata air. Ini biasa-biasa orang yang bertempat di pegunungan. Wa ma'ul salji, ini yang ada di Eropa, di kutub utara. Ini kalau bingung mencari air, pakai air salju juga bisa. Wa ma'ul barodi, dan air embun yang terakhir. Tumal miyahunuli utawi piro-piro banyu iku ala arba'ati aksamin, tetapi ing atase papat piro-piro dunduman. Jadi seperti ini. Tadinya air yang boleh untuk bersuci itu ada 7. Ada 7, tapi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tohirun mutahirun ghairu makruhin. Ini bisa dibaca 2 ini. Tohirin mutahirin ghairu makruhin. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Yang pertama adalah air suci mensucikan yang tidak makruh untuk dipakai. Apa sih air tersebut? Wa huwa al-ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak.
Terus air mutlak, apa sih air mutlak? Kalau bingung air mutlak, kalau di kitab Bajuri dibilangkan air yang ketika orang umum mengatakan air tersebut terbebas dari perkara najis dan perkara yang bisa merubah air walaupun itu suci, itu yang namanya air mutlak. Dan yang kedua watahirun mutahirun makruhun wa huwa al-ma'u al-musyammasu. Dan yang kedua adalah air suci mensucikan, tetapi air ini makruh untuk digunakan. Apa sih air tersebut? Wa huwa al-ma'u al-musyammasu wa huwa utawi tahirun mutahirun makruhun wa huwa al-ma'u wa huwa al-ma'u al-musyammasu. Air yang dipanaskan dengan media matahari. Kalau di syarah-syarah yang lain ini dipanaskan oleh media matahari dan berwadah bejana, tetapi selain zahab emas. Kalau pakai emas nggak apa-apa. Ini kalau menurut Imam Nawawi itu dimutlakan, tidak ada yang dimakruhkan, tapi ini mungkin ikhtiyat ya, hati-hati. Karena apa? Kalau air yang dipanaskan memakai wadah bejana yang memakai terbuat dari besi atau selainnya, itu bisa mengorok kerak-kerak tersebut yang disebabkan nanti apabila dipakai orang yang mempunyai belang bekas kudis itu mungkin bisa kambuh kembali. Maka di agama Islam ini dimakruhkan seperti itu. Dan yang ketiga watahirun ghairu mutahirin wa huwa al-ma'u al-musta'malu. Yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang sudah dipakai untuk sesuci. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Dan air yang berubah disebabkan perkara yang menyampurinya dari beberapa perkara yang suci. Contohnya air suci kita untuk menyeduh kopi itu suci tapi sudah tidak bisa mensucikan, itu diubah oleh kopi. Dan yang terakhir yaitu ma'un wa ma'un najisun, air najis. Apa sih yang dinamakan air najis? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qulataini, yaitu air yang di dalam air tersebut terjatuhi najis dan keadaan air tersebut kurang dari 2 kulah. Au kana kulataini fataghayyara, atau air tersebut ada 2 kulah tetapi air tersebut berubah karena perkara tersebut. Apa sih air 2 kulah? Wal kulatani utawi banyu kang genep saka 2 kulah iku 500 ritlin 500 kadi di Baghdadiyin kelawan takaran bangsa Baghdad, takriban kelawan kira-kirane fil asahi ing dalam kaul kang luwih sahih. Maksudnya ya khamsumi ritlin itu kalau di Indonesia 60 cm persegi minimal. Itu mungkin itu, semoga kajian ini bermanfaat. Itu kita menerangkan bab pertama, mungkin besok lagi kita naik lagi pasal apa dan seterusnya. Semoga ini bermanfaat. Ketika saya banyak salah, banyak doa, banyak salah, banyak keluputan, karena itu minimnya ilmu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.